Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, yang terhormat, Miss Syifa, Miss Tita, ya, selaku AMK dan juga murid, student. Ya, this is the last meeting. Ya, ini tidak kerasa sudah pertemuan terakhir ya, ke-12 ya. Sudah genap 12, tanggal 12 November. Ya, kayaknya misal salah lihat tadi itu schedule-nya 15 November, ternyata 12 ya. Salah ngeliat tanggal. Ya, nggak kerasa udah sebulan, ya almost 1 month. Kita sudah di ujung akhir ya. Tapi insya Allah nanti di akhir ini, ya ada sedikit inilah dari teman-teman mungkin kesan-pesan ya, selama Mister jadi ngajar. Oke, sebelumnya Mister ini dulu ya, share dulu absensi. Jadi biar langsung. Oke, untuk malam ini kita bahas tentang lagu, namanya judulnya You've Got a Friends. Barat, tapi lagu jadul tahun 80-an. Kita menganalisa lagu. Ya, ini materi khusus sebenarnya ya, materi akhir dan khusus. Oke, ini absensi udah saya share, mungkin Miss Tita boleh dibuka dulu. Nggak usah diisi, tapi dibuka aja linknya, biar nggak lupa. Oke, saya Mister izin screen share ya. Oke. Oke. Sudah terlihat mungkin, Miss Tita, sudah terlihat? Sudah, Mister. Oh ya, sudah, baik. Oke, malam ini kita akan bahas tentang our last meeting tentang You've Got Friends. Mister izin ini dulu ya, full screen. Oke, good. Oke, malam ini kita akan bahas tentang salah satu lagu ya, how you analyze a song ya. Mungkin dari teman-teman sudah pernah ya, atau mungkin pengen tahu sebenarnya makna lagu ini apa sih. Ada pakar psikologis mengatakan bahwa ketika teman-teman lagi joy, feeling happy, it means someone atau somewhat teman-teman menikmati musiknya ya, instead of the lyrics ya, menikmati musik ketimbang liriknya. Tapi ketika lagi sedih, malah justru lebih memahami liriknya ketimbang musiknya. Jadi menghayati. Nggak harus menghayati irama musik, tapi liriknya. Berusaha untuk memahami sesuai dengan suasana hati. Nah, ternyata di situ di bahasa Inggris ada aturannya gitu. Ini ada sedikit ilmu ya, bagaimana caranya menganalisa. Boleh ngerasa sedih, tapi bisa nggak memanfaatkan kesedihan dengan sambil belajar gitu. Belajar memahami lagu. A song became material, ya, You've Got a Friends. Nah, Miss Tita boleh dibaca mungkin di sini ada salah satu ininya. Oh, maaf. Okay. What is that? This song was sung by James Taylor and was written by Carol King on her album since 1971. This song was talking about how important for having a good friend beside you, sustaining you and giving you a helping hand. Okay, thank you, Miss Tita. Okay, what is that? Apa itu? Ya, jadi the song was sung, ya bacanya sung ya, sing, sang, sung, verb 3. Yeah, was sung by James Taylor and has written by Carole King on her album since 1971. Ya, jadi lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh James Taylor, tapi yang penulis lagunya itu Carole King.
Jadi bahasanya kalau dunia musik itu dipopulerkan si penyanyi gitu. Ya kalau written ya ditulis sama si Carole King ini sudah ya ibaratnya ya orang yang di belakang layar gitu. On her album since 1971. Jadi lagu ini sudah ditulis dan dimasukkan ke album ya yang dipopulerkan oleh James Taylor pada tahun 1971. Ya, it's very old song ya, lagu-lagu baheula. This song was talking about how it's important for having a good friend beside you, sustaining you and giving you a helping hand. Ya, jadi sebenarnya lagu ini mengajarkan ya how it's important having a good friend, bagaimana pentingnya punya teman ya beside you, di sampingmu, di sisimu, ya mengharapkan kamu dan menolong ya helping hand, jadi mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Ya, that's the meaning of that's the meaning of the song. Ya, paham ya? Nah, lesson-nya apa nih sebenarnya yang akan kita pelajari? Ya, what was the lesson? Ya, lesson yang pertama adalah this song was talking about how it's important for having a good friend beside you, sustaining you and giving you a helping hand yang tadi, ya, pentingnya punya teman, ya, yang selalu menolong, membantu, ya, yang mengulurkan tangan kepadamu. Kemudian yang kedua adalah ini bisa mengajarkan ya a good introduction ya to teach the expression have, has got, if and when ya to your students. Jadi maksudnya lagu ini juga memaknai bahwa sebenarnya banyak ada unsur grammatical ya. Contoh kayak have, has got, if, when. Oke, itu adalah apa? Rumusnya itu adalah perfect ya, perfect tense. Nah, sama if. Sama time conjunction ya, kata hubung waktu. Besides teaching them some adjective ya juga diajarkan, di samping itu juga tambahan diajarkan kata sifat ya. Adjective itu kata sifat, kalau adverb kata keterangan yang ketukar. And new words ya, dan kata-kata baru. Biasanya banyak lagu-lagu yang memang bahasa yang kita harus tahu ya. Lagu itu mostly itu juga informal atau semi formal. Ya hampir susah kayaknya lagu yang formal. Mungkin kalau lagu jadul masih oke ya. Tapi kalau lagu-lagu sekarang itu sudah informal ya, hampir informal, bahkan gramatikalnya juga dalam tanda petik ya berantakan gitu. Tapi kita sebagai yang mendengar atau yang membaca liriknya itu paham. Ya, but in other words ya, tapi on the other side-nya lagu itu juga tidak mengajarkan yang benar gitu. Ya, di sini kita belajar yang benarnya dulu. Ya. And new words that have to do with the concept of friendship. Ya, jadi mengajarkan konsep pertemanan itu seperti apa dari sebuah lagu. Kemudian yang terakhir adalah learning how to paraphrase some paragraph on lyrics. Jadi mengajarkan kayak parafrase. Jadi kalau teman-teman tahu parafrase nggak? Gitu. Mistita tahu parafrase? Itu apa, Mister? Apa? Itu apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Oh, baik. Ya, so you don't know. Parafrase itu mungkin nanti kuliah kalian atau Mistita sudah kuliah nanti banyak belajar tentang paraphrase ya, apalagi kalau riset mungkin mau penelitian ya, karya tulis ya, dunia perkuliahan nanti akan nggak jauh dari situ. Kita akan diajarin paraphrase. Paraphrase itu artinya sebuah kalimat yang diubah tapi tanpa merubah makna. Ya, ingat kata yang dirubah ya, merubah sebuah kalimat tanpa merubah makna. Contoh gini, ya, saya pergi ke sekolah, ini bahasa Indonesia aja ya, biar gampang. Saya pergi ke sekolah untuk belajar biologi. Nah, parafrasenya gimana supaya tidak sama? Karena kan kalau sama kan takutnya, misalkan Miss Tita nyontek ke teman bikin paragraf, nanti sama gitu kan kata-katanya, misalkan contoh. Kayak ini enggak, saya ke sekolah belajar biologi, kayak gitu. Iya, saya ke sekolah belajar biologi. Ya, tapi paraphrase-nya gimana? Ya, misalkan Miss Tita itu tadi, ya apa namanya, nyontek teman misalkan gitu kan, bikin paragraf, tapi biar nggak kelihatan sama nih, gitu. Diubahlah, akhirnya ada ilmu paraphrase. Jadi merubah kata, manipulasi dalam tanda petik kata tanpa merubah maknanya. Bisa dengan cara gini. Yang tadi awalnya, saya pergi ke sekolah untuk belajar biologi.
Diganti. Saya pergi ke tempat di mana saya bertemu guru saya dan bertemu dengan guru saya dan teman-teman saya sembari belajar biologi. Nah, itu bisa. Maknanya sama kan? Sekolah itu adalah tempat di mana kita bertemu guru dan teman-teman. Nah, jadi bisa dijabarkan istilahnya gitu maknanya. Itu contoh dari paraphrase. Ya, jadi mengotak-atik kata, tapi maknanya nggak berubah. Itu adalah kreasi kita. Jadi Miss Tita atau siapapun, ya Miss Shiva mungkin yang lagi mahasiswa, kita bisa memanipulasi kata, it's okay. Kalau teman-teman penelitian, mungkin Miss Shiva skripsi, atau apa, itu bisa dimanipulasi nggak apa-apa kata-kata itu. Jadi nggak sama, untuk menghindari unsur plagiasi. Nah, kalau Miss Tita mungkin mau penelitian, atau mungkin ada karya tulis di sekolah, ya itu bisa seperti itu. Ilmunya bagus. Ya, jadi apa namanya kita itu di otak kiri kita ya kreativitas itu diuji banget. Gitu. Oke, paham ya, Miss Tita ya? Oh, Mister. Nah, sorry. Nah, Miss Tita boleh dibaca ini. Nah, ini ada detailnya ya tentang paraphrase itu apa. Okay. What is paraphrase? Paraphrase is a summary that could be written is your own word, and the author may restating the main point from the paragraph. Elberens, the characteristic of paraphrase are form of speech expressing the word how to free the language, the meaning of the speech remaining the same, and has some subtitle. Okay. Thank you, Miss Tita. Miss Adia, are you there? Miss Adia ya, welcome ya. Kayaknya, yes. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak nyalain kamera juga nggak apa-apa ya. Pertemuan terakhir. Oke, nanti Miss Adia boleh sekalian nyimak apa-apa ya, di sela kesibukan. What is paraphrase? Ya, jadi paraphrase itu a summary that could be written in your own words and the author may restating the main point from the paragraph. Ya, ini dari Albert Renz. Jadi ini quotes pengertian yang diungkapkan ya, opini dari Albert Renz ya, mengungkapkan bahwa paraphrase itu ya semacam sebuah konteks ya, summary that could be written, ya bisa ditulis in your own words dengan kata-kata semu sendiri, dan si penulis itu bisa mereview gitu. Jadi menggunakan bahasanya sendiri, apa sih maknanya gitu. Jadi parafrasa itu dari sebuah paragraf ya, from the paragraph itu katakanlah Miss Tita bikin 5 kalimat ya. Mister paraphrase. Bisa kok diringkas, cukup jadi 2 kalimat tuh bisa. Gitu. Atau Miss Tita bikin paragraf atau Miss Adia bikin cerita paragraf, misalkan cerita tentang apa? Mungkin kalau materi-materi sebelumnya atau Miss Tita mungkin tidak hadir ya, absen, tentang cerita maling kundang misalkan. Nah, paragrafnya banyak tuh, ada 10 paragraf misalkan kayak gitu, atau 5 paragraf. Bisa diparaphrase dengan bahasa sendiri lebih ringkas. Ya cukup jadi yang awalnya 5 jadi cukup 2,5 paragraf, setengahnya itu bisa. Mostly sih 50%, itu rata-rata sih 50% tuh keringkas. Kayak gitu. Atau mungkin dijabarkan bisa. Jadi biar kelihatan penuh. Dulu pengalaman Mister kayak gitu. Jadi sama dosen bikin riset, karena satu halaman Words itu kan nanggung ya, jadi udah 3/4 keisi. Nah, Mister harus diisi penuh aja biar rapi. Itu. Jadi subbabnya jadi rapi gitu di halaman selanjutnya. Jadi harus ditambah-tambahin kata-kata di paraphrase. Nah, itu bisa gitu juga. Kayak gitu. Sort of. Nah, tapi ada karakteristiknya yang harus kalian tahu, ya apa itu the form of speech. Ya, bentuk katanya. Ya, bentuk penggunaan kalimatnya, speech-nya.
Kemudian yang kedua adalah expressing the words, mengekspresikan kata. Nah, expressing ini sebenarnya relate dengan dictionary, rich vocabulary kalian. Kalian bisa nggak menggunakan kata-kata yang di kamus? Kalau di bahasa Inggris lebih kompleks, ya. Banyak banget sinonim-sinonim, ya. Bahasa Indonesia juga sama, banyak sinonim-sinonim yang sebenarnya nggak cuma itu aja gitu. Nah, kalian bisa mengganti sinonim itu dengan bahasa yang lebih anggun. Sebenarnya banyak kok di kamus bahasa Indonesia atau mungkin di bahasa Inggris itu banyak sinonim yang kelihatannya masih asing gitu, tapi sebenarnya itu resmi, formal. Ya. Contohnya aja kayak gini, my restating. Restating itu sebenarnya kayak reviewing, itu artinya. Cuma ini bahasanya Mister pakai restating, biar kalian tahu, oh ini reviewing juga makanya. Nah, gitu. Itu bisa memperkaya ilmu dictionary kalian. Ya itu penting itu. Ya, improvisasi. Kemudian yang ketiga, how to deliver the language. Ya, ini relate dengan nomor 2 sebenarnya. Ketika teman-teman menguasai bahasa, ya, expressing the words, ya, kalian bisa mendelivery dengan language kalian, bahasa kalian yang lebih sederhana atau mau lebih kompleks, ya, it's okay. Teman-teman pernah baca novel ya? Gitu. Novel itu salah satu delivery language yang cukup kompleks, itu dan expressing words yang cukup kompleks. Gitu. Kalau teman-teman baca yang mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja deh. Gitu. Itu pasti bahasanya atau kita mencernanya lebih lama. Beda sama kalau kita baca cerpen. Pada suatu hari, misalkan kayak gitu, cerita Cinderella atau Man Kondang. Pada suatu hari, ya hiduplah seorang anak atau hiduplah seorang putri raja, bla bla bla. Itu kan gampang, orang paham. Oh iya, anak-anak juga paham. Langsung ketebak alurnya. Tapi kalau novel ya benar-benar detail. Ya seorang anak yang menggunakan pakaian lusuh, ya sembari memegang apa, berjalan dengan sempoyongan ya di tengah teriknya hujan. Nah, itu tuh udah benar-benar expressing the words gitu. Dan juga mendelivery language yang sangat kompleks. Jadi benar-benar kita terbawa suasana. Nah, teknik parafrase itu di novel itu sangat kuat, sangat tinggi. Gitu. Kemudian yang keempat adalah the meaning of speech remains the same. Jadi itu tadi, maknanya sama, serupa tapi tidak sama paraphrase itu. Ya, serupa tidak sama. Diubah aja meaning of speech-nya, penggunaan kata-katanya, kosakatanya, tapi maknanya sama. Ya, orang paham langsung nangkep, oh ya ini maknanya sama. Itu tidak berubah. 11-12. Kemudian terakhir adalah substansinya sama. Ya, substansi itu adanya ya pokok, ya inti pokoknya, main poinnya sama. Ya, tapi kalau substansi itu tidak hanya satu kalimat, tapi satu paragraf misalkan atau satu cerita utuh. Nah itu substansi yang utuh sama. Gitu. Tidak terlalu manipulate banget secara kata-kata. Ya, kalau udah sampai mengubah cerita, mengubah alur itu bukan parafrase lagi. Ya, itu namanya kita dia merubah, ya changing ya, not paraphrase. Paham ya? Bisa dia paham? Paham, Sir. Okay. So what is the purpose of paraphrase? Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya pertama dari explain, yang menjelaskan kembali di entire paragraph, keseluruhan paragraph of the text, which has been read or heard with different writing style. Ya, itu tadi, ya, mengeksplain ulang, ya, mengkaji ulang, semua teks di paragraf, di teks di semua paragraf, dengan gaya penulisan yang berbeda. Parafrasenya Miss Tita, Miss Shiva, atau Miss Adia itu beda. Itu ketika minta direview kembali cerita Cinderella misalkan kayak gitu. Itu beda nanti hasilnya. Tapi maknanya sama. Dari cerita awalnya, introduction-nya, permasalahannya gimana, kemudian ending-nya gimana. Biasanya kalau teman-teman suka nulis, kadang suka bikin mind map. Pernah bikin mind map ya, Bagan. Nah, saya kasih cerita, misalkan contoh saya editor, atau misalkan saya pimpinan penulisnya. Saya kasih tugas ke Miss Shiva, Miss Sita, Miss Hadia buat bikin sebuah cerita, ya. Katakanlah cerita Cinderella aja lah contohnya. Ya, I'm giving the example. Nanti dari cerita Cinderella itu saya kasih pokok poinnya aja. Oh, bermasalah sama orang tuanya putri raja, udah itu bagan 1, bagan 2 tentang orang tuanya, keluarga tirinya. Yang ketiga pangeran, keempat
istana. Nah, dari keempat bagan itu kalian kembangin yang bahasa kalian. Nanti hasilnya pasti beda. Maupun cerita yang teman-teman sudah tahu, atau mau bikinan sendiri, atau yang disuruh bikin. Gitu. Apalagi itu, gitu. Cerita yang udah tahu aja, kalau teman-teman bikin review sendiri aja bisa beda hasilnya. Apalagi cerita yang dibikin teman-teman sendiri, atau misalnya saya suruh bikin cerita buat teman-teman. Ya, ini Miss Shiva bikin cerita ini ya, Miss Tita bikin ini, Miss Agia bikin ini. Nah, itu beda banget nanti hasilnya. Kemudian yang kedua adalah describing a text by another arrangement of word. Ya, arrangement itu penyusunan. Ya. Jadi mendeskripsikan teks yaitu tadi dengan penyusunan kalimat yang berbeda, ya, atau kata-kata yang berbeda agar mencari makna yang lain. Nah, artinya dictionary hidden meaning itu ya makna tersembunyi. Jadi bisa teman-teman eksplorasi dari sebuah kata itu dapat makna baru. Tapi makna baru itu juga tidak merubah substansi. Ya, biasanya banyak di bahasa Inggris kayak gitu. Ya. Kadang makna satu, misalkan kata banyak ya. Jadi ada beberapa kata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang dictionary-nya sama, tapi ketika dimasukin ke kalimat ini maknanya beda. Dimasukin kalimat B, kalimat C maknanya udah beda. Artinya lain lagi. Nah, di situ hidden meaning-nya di situ. Artinya rich vocabulary-nya diuji. Ya. Of the text which can be explained, yang bisa dengan catatan harus bisa dijelaskan gitu. Jadi bukan makna yang apa ya, sembarang gitu lah. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang baca juga nggak bingung. Oke, nah ini contohnya. Let's analyze the song. Misalnya kalau tidak sibuk bisa dibaca, mungkin. Sorry. Bisa, Sir. You got a friend. You Nggak usah nyanyi, dibaca aja nggak apa-apa. just call out my name. I'll come running. Yes, I will. Sorry, Sir, saya nggak tahu lagunya. To see you again, winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call, and I'll be there. Yeah. Ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they hurt you and desert you and take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again, winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend, you just call out my name and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know? Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call. Lord, I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. Oke. Thank you, sir. Ini lagu ya. Jadi aneh kalau dibaca yang biasa. It's okay. Misalnya nggak ada lagunya. Thank you ya, Miss Adia ya. It's really funny. Gitu. Oke, you've got a friend. Artinya apa? You've got a friend artinya ya kamu mempunyai teman. You've got itu sebenarnya dari kata you have got ya. You have got a friend. Tapi di sini ada yang menarik. Mungkin Miss Adia, kenapa Miss Adia tahu present perfect ya? Kalau present perfect itu kan, sebentar, ini kayaknya harus stop share aja. Stop share, maaf. Sebentar. Nah. You've got a friend itu sebenarnya dari kata you have got a friend. Ya. Have you ever? Ya. Tapi kalau mostly di beberapa di bahasa Inggris itu you have got itu kan harusnya you have gotten nih. Nah, ini sederhana ya. Ini sebenarnya ilmu sederhana tapi harus tahu juga. You have gotten a friend. Ya, have itu dari present perfect ya. Rumusnya subject plus have plus verb 3 dari kata got. Dari kata get. Nah, ketika ada subject sudah ada have, maka dia harus verb 3 itu gotten. Tapi beberapa musik atau beberapa kita ngobrol itu you have got itu juga bisa. Ini informal sebenarnya itu semi informal. Mr. not recommend jika teman-teman bikin
apa namanya, sebuah kalimat yang resmi banget menggunakan ini. Kalau lagu itu sudah itu tadi here now sudah benar-benar semi formal atau informal. Ya, jadi penulisannya sudah tidak sesuai grammatical but has the same meaning. You know. You have got a friend. Harusnya you have gotten a friend. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke lirik. Okay. You just call out my name and you know wherever I am. Call out itu artinya memanggil ya. Nama saya dan kamu tahu di dimanapun, wherever I am, dimanapun saya gitu. I will come running, saya akan datang, ya berlari, gitu. To see you again, ya, untuk bertemu kamu. Winter, spring, summer, or fall. Ya, winter itu musim dingin, spring itu musim semi, summer itu musim panas, dan fall itu musim gugur. Ya, all you have to do is call. Telepon, apa yang harus kamu lakukan itu telepon. And I'll be there, dan saya akan ada di sana. Ain't it good to know that you've got a friend? Ain't ini dari kata sama seperti is not, ya, or not ya. Ini sebenarnya semi formal itu tadi ain't, ya itu tadi, ya semi formal. Ain't it good? Not recommend ketika bikin kalimat formal. Kalau lagu nggak apa-apa. When people can be so cold itu, nah ini, yang tadi Mr. bilang parafrase, yaitu kalian harus cari hidden meaning. Cold itu mungkin dingin buat kalian, maknanya kan, tapi cold itu sebenarnya juga maknanya kayak sinis, kalau di bahasa Indonesia, kalau di konteksnya itu sinis. Disinisin sama orang, ya. Kayak tatap, kayak nggak suka, ya dislike. Nah, cold itu juga bisa, tatapan dingin, ya. Tapi maknanya bukan dingin yang kalian kedinginan, tidak. Nah, itu hidden meaning itu di situ. Ya. They'll hurt you and desert you. Desert itu sebenarnya gurun pasir. Kalau teman-teman coba cari nanti gurun pasir maknanya, artinya aslinya. Tapi desert itu kalau di sini kayak diabaikan. Ya. Diabaikan. Nah, ini hidden meaning-nya. Jadi ada suatu kata yang umumnya ya itu maknanya, tapi ternyata di kalimat lain bisa beda. Nah, ini harus tahu. Kalian bisa mengimprovise di situ. Ya, ketika paraphrase. Boleh, sah-sah aja. Apalagi bahasa Inggris banyak sekali makna paraphrase-nya. And check your soul if you let them, ya, but don't you let them. Let them itu membiarkannya, melepaskan. Nah, ini sama. Okay, so let's next. Nah, ini. Miss Tita boleh baca? Ya. Yang mana yang ini? Ya, ini. Kelihatan ya? Oke. Iya, ya. When you're down and troubled and you need some loving care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call out my name, and you know whatever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You have got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds, and that old north wind begin to blow, keep your hand together and call my name out loud, so
song you all hear me knock, knocking at your door. Oke. Sudah ya? Oke. Oh. Sebentar. Oke, Miss Tita, thank you. Nah, apa namanya? Ini adalah salah satu lirik yang tadi ya. Nah, ini adalah dictionary-nya. Ya, bisa nggak perlu baca lagi. Ya, ini artinya nih. Teman-teman bisa dibaca aja. Ya, troubled itu bermasalah. Ya, kemudian juga helping hand itu bantuan. Be going right itu baik-baik aja. Atau well juga bisa. Brighten up itu semangat atau menghibur. Call out tadi itu ya memanggil. Kemudian come running itu kayak come quickly. Ayo cepat datanglah gitu. Kemudian winter itu musim dingin tadi ya. Spring sama fall sama. Keep your head together itu tetap tenang atau stay cool atau stay calm. And out loud itu clear atau jelas atau lantang. Ya, neriakin orang. Sama yang terakhir itu aim, itu tidak. Itu dari slang ya. Just like that. Nah, di sini adalah salah satu phrase-nya. Nah, when you're down in trouble and you need helping hand, nothing, yes, going right to close your eyes to be soon, and you'll be there and breaking up in darkest night. Jadi parafrasenya apa kalau bahasa Indonesia? Oh ya, saya jatuh dan ada masalah dan saya butuh bantuan. Pejamkan matamu dan pikirkan aku. Aku akan membantumu di masalahmu yang rumit. Kemudian yang verse yang kedua juga sama. Ya, cukup panggil aku dan kamu tahu kemana saya akan datang menemuimu. Tidak peduli musim salju, musim semi atau gugur, ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika masalah datang kepadamu bertubi-tubi dan badai rintang menerpa, jangan khawatir, aku akan ada bersamamu. Ya, dan yang terakhir adalah bukankah kamu sebagai temanmu ketika banyak menyakitimu, mengabaikanmu yang tadi ya deserting, ya so be so cold, ya. And take your soul if you let them. Yang terakhir, ya. Itu take your soul itu mengambil jiwa ya, tapi sebenarnya maknanya itu kayak cari keuntungan aja, cuman ada maunya doang. Nah, itu maknanya itu. Ya, itu. Itu ada yang mau ditanyakan mungkin? Miss Adia, Miss Tita? Enggak ada, Mister. Oke. Ya, ini adalah salah satu penggalan dari paraphrase ya lagu. Jadi sebenarnya paraphrase itu nggak harus satu bahasa sih. Bisa kalian dari bahasa Inggris, kalian mau paraphrase ke bahasa Indonesia dulu, itu oke, nggak masalah. Boleh, sah-sah aja. Ya, atau sebaliknya juga nggak apa-apa kalau mau belajar. Tapi biasanya kalau Mister di bahasa Indonesia dulu, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris biar gampang. Ya, itu saja materi malam ini. It's over, sudah selesai. Ya, gimana? Alhamdulillah ya materinya sudah selesai. Pertemuan terakhir. Miss Adia, Miss Ita, gimana rasanya? Miss Adia dulu deh. Rasanya Saya pengen tahu Miss Adia. Gimana? Rasanya rada sedih soal terakhir. Kenapa? Sudah kenapa? Sedih kenapa? Karena ini terakhir. Ya. Terus belajar sendiri lagi. Iya, nggak apa-apa. Kalau Miss Ita gimana? Sama nih, Mister. Sedih banget. Sedih. Iya. Sedihnya apa? Kalau Miss Ita sedihnya dari sedih gimana konteksnya? Saya kan udah masuk kebiasaan lah ya, sebulan. Berapa sih kita teman sebulan ya? Iya, sebulan hitungannya. Ya, maksudnya udah jadi kebiasaan, terus nanti kalau misalnya ada les gak ya, terus kayak nggak ada, udah selesai gitu. Ya, rasanya ada yang missing ya. Benar. Iya. Kadang setiap hari Selasa, hari Jumat tuh, oh iya ngajar, nah ketemu kalian. Kadang kepikiran kalian. Tapi sekarang udah kayak, wah udah hilang deh kebiasaannya. Ya, mungkin Miss Shiva juga sama ya, dari Miss Shiva itu BK ya? Iya kan benar ya, BK ya? Atau MK, Iya, lupa. Pak. Iya, itu. Miss Shiva gimana mungkin selama ini? Lumayan sih Kak, aku sekalian belajar dari Kakak. Iya, gitu. Ini Miss Shiva ini mahasiswa ya? Masih mahasiswa ya?
Iya, masih Semester mahasiswa. berapa, Miss Syifa? 7. Oh, semester 7 ya. Oh iya, berarti sudah semester akhir. Ya tadi materi tadi mungkin bisa parafrase bisa lumayan itu. Ya, Iya. ya. Itu ini sepertinya kalian adalah personal terakhir ya. Kemarin itu 8 ya, sekarang udah tinggal berdua. Ya, yang lainnya udah ada yang PTM, tatap muka, ada yang pesantren, salah satu teman kita ada yang pesantren juga. Ya, kalian yang seleksinya luar biasa. Oke, mungkin sebelum tutup, mungkin ada yang mau tanya kesan-pesan mungkin ke Mister, mungkin Miss Adia atau Miss Sita. Mungkin Miss Adia dulu boleh? Kesan pesan aku seneng banget bisa belajar sama Mister karena bener-bener ngerti, nggak bertele-tele, terus juga kelasnya interaktif. Aku Ya. ngerasa kayak bener-bener belajar. Makasih banyak sarannya, jaga kesehatan ya, Sir. Sehat Iya, terus. Nanti alhamdulillah. kalau misalnya minta bantuan boleh? Oh, boleh kok. Kayaknya Mister udah sering ngomong deh di teman-teman mungkin chat pribadi. Kalau teman-teman mungkin ada PR, ada mungkin ujian, UTS, UAS, mau belajar sama Mister, oke, boleh. Atau teman tahun depan mungkin Oke. mau universitas, masuk univ, ngerjain apalah tes-tes ya, SBMPTN itu, wah boleh banget. Mister dulu gitu juga kok. Tuh. Oke, Sir. Thank Iya, you. boleh ya, nggak apa-apa. Kayaknya udah masuk sekolah, kayaknya UTS UAS mungkin udah minggu-minggunya ya. Bolehlah gitu. Ada soal grammar. Boleh nanti kalian mau meeting Google Meet, Zoom, private, ya biar silaturahminya tetap terjaga. Wah, senang banget, Mister ya. Jangan putus. Miss Tita mungkin gimana, Miss Tita? Mungkin kesannya senang banget Kak bisa kenal Mister, Ya, bisa kenal orang baru, guru baru gitu. ya. Semoga silaturahminya tetap terjaga. Terus Hmm. aku minta maaf banget kemarin aku sempat alfa Oh karena ya, ini aku sibuk banget. Ini tugas aku lagi banyak banget sebanyak itu. Jadi aku kadang suka keteteran juga. ya. Oke. Pokoknya makasih banyak buat Mr. Raihan Iya. udah ngasih ilmu lagi. Ya, alhamdulillah gitu. Mungkin Miss Syifa yang selalu ada ya sebagai pengawas gimana? Mungkin saya. Miss Syifa ada? Oke, nggak ada ya. Miss Syifa nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, nanti bolehlah chat-chat, nggak apa-apa. Ini saya sudah share, teman-teman bisa lihat di chat, itu ada 2 absensi seperti biasa, sama yang paling bawah ini yang doc. Ini tolong diisi juga ya. Nah, ini saya share lagi. Ya. Ini dari Mr. sebenarnya. Oke? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Miss Adia, Miss Tita, dan Miss Syifa yang sudah hadir dan juga masukannya. Semoga teman-teman di sini benar-benar bisa ya sukses ke depannya dan juga bahagia selalu. Oke, saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah hadir. Ya, Terima kasih. ya sama-sama. See Terima kasih, you. Mister. Ya, jangan lupa diisi ya. Iya, Mister.